hati-hati juga dalam memilih kosmetik gitu. Nah, bahan-bahan berbahaya kosmetik ini, apa sih bahayanya? Bisa menyebabkan kerusakan kesehatan jangka panjang. Bahan kimia berbahaya ini bisa merusak organ, hati, pada umumnya nanti bahan-bahan kimia yang akan saya sampaikan itu pada umumnya merusak organ hati, ginjal, otak, kemudian pada ibu hamil bisa, terjadi kelainan pada janin. Halo Tribuners, jumpa lagi di program Tribun Health bersama saya Nisa Resa Dewi. Nah Tribuners, kali ini di studio Tribun Jabar sudah ada seorang apoteker juga seorang dosen di Universitas Boremius, yaitu Teh Hesti Purwadingsi. Halo Teh, gimana Halo, kabarnya? baik, Baik ya. Nah, ya. gimana nih Teh kemarin Lebaran Idul Adha pasti di rumah udah ada stok daging yang banyak ya? Iya iya iya, benar. Ya, apa sih namanya, ada daging sapi, daging kambing ya. Iya, dibikin sop, besoknya Iya, rendang gitu ya. nyate. Nah, oke, Teh, kali ini nih di episode Tribun Health kali ini kita mau ngebahas nih tentang skincare dan juga kosmetik palsu. Iya. Nah, bener nggak sih Teh sekarang tuh lagi banyak kosmetik juga skincare yang dipalsukan? Oh iya, oke. Apa, untuk latar belakang dari materi kali ini tuh ya, karena kosmetik ini sekarang menjadi bagian yang tak terpisahkan ya dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Betul. Produk-produk kosmetik itu tidak hanya digunakan untuk memperbaiki penampilan saja sekarang ini, tetapi juga untuk, perawatan kulit gitu ya, untuk kesehatan gitu. Nah, industri kosmetik itu terus berkembang pesat ya Teh Nisa, Iya. eee dan menjadi salah satu sektor industri yang, bisnis yang menguntungkan gitu. Nah, menurut laporan dari Grandview Research itu pasar kosmetik global diperkirakan akan mencapai 758,4 miliar US dollar pada tahun 2025. Nah, kemudian dengan tingkat pertumbuhan, per tahun itu sebesar 5,9%. Jadi dari tahun 2019 sampai 2025 gitu. Hmm. Nah, dengan adanya hal tersebut menimbulkan tantangan ya apa namanya, terkait dengan keamanan dalam industri kosmetik. Beberapa isu utama yang menjadi perhatian itu yaitu tadi yang Teh Nisa bilang, penggunaan bahan kimia berbahaya ya, Iya. itu, kemudian kurangnya regulasi dan pengawasan. Di banyak negara itu regulasi dan pengawasan terhadap produk kosmetik masih sangat lemah. Hmm. Ya, memungkinkan produsen yang tidak bertanggung jawab untuk memasarkan, produk yang tidak aman, Iya, gitu. benar. Nah, kemudian pemantauan label, pencantuman label yang menyesatkan. Ya, jadi banyak produk kosmetik yang mencantumkan klaim yang menyesatkan, kemudian tidak mencantumkan informasi yang lengkap ya tentang bahan-bahan yang digunakan. Iya. Kemudian, banyaknya produk palsu dan ilegal. Di pasaran itu dibanjiri dengan produk kosmetik yang, palsu dan ilegal. Jadi tidak memenuhi standar keamanan. Seringkali dijual dengan harga yang murah itu untuk menarik para konsumen gitu, Iya. Mbak Nisa ya. Nah, bahan-bahan berbahaya mungkin ya, Iya, apa oke. saja ya yang ada di kosmetik gitu. Iya, Kalau Mbak benar. Nisa sebagai orang awam sendiri gimana nih? Nah, Pernah dengar kalau nggak? aku pernah dengar sih Teh kayak, Mhm. bahan-bahan skincare-nya tuh ada merkurinya gitu Oh kan. iya Nah, iya malah iya. aku pernah lihat juga di Iya video-video di iya media sosial, iya. mereka tuh ada yang ngecampurin produk-produk, jadi mereka buat produk yang abal-abal gitu, Iya atau, versi palsunya mungkin iya biar serupa, iya. pakai sianida, ada pakai sianida, Oh terus gitu juga ya? ada kayak, maaf ya pakai air kencing gitu Dok, Oh, Teh. iya. Jadi kayak wah, kok separah itu gitu Iya ya iya iya mereka iya iya. mau Oke. bikin produk gitu kan. Iya. Nah, emangnya, dengan hal itu Teh, apakah, bahan baku dari skincare atau Mhm. kosmetik ini tergolong cukup mahal, Iya sampai mereka tuh ada berani gitu bikin produk iya pakai bahan-bahan yang berbahaya? iya. Kalau bilang mahal atau tidaknya itu relatif ya. Pada masyarakat itu malah berburu cari yang semakin mahal, kosmetik itu semakin banyak diburu ya Iya, sebenarnya kayak gitu. Tetapi, itu nggak jadi masalah sih, yang bahaya itu adalah produk-produk ilegal atau palsu, yang pada umumnya memasukkan
zat-zat kimia berbahaya di dalam kosmetik gitu. Nah, yang Iya. berbahaya itu sebenarnya itu. Kalau masalah sekali lagi kalau masalah mahal atau murah itu relatif ya. Iya. Nah, apa namanya, akan saya sampaikan di sini adalah untuk edukasi ke masyarakat, hati-hati juga dalam memilih kosmetik gitu. Nah, bahan-bahan berbahaya kosmetik ini, apa sih bahayanya? Bisa menyebabkan kerusakan kesehatan jangka panjang. Iya. Nah, jadi efek tersebut atau efek dari bahan kimia, kosmetik itu tidak bisa secara tiba-tiba seperti orang keracunan makanan, kita makan, setelah selesai makan timbul keracunan seperti muntah atau pusing gitu ya. Iya. Nah, kalau produk kosmetik itu, yang mengandung kimia berbahaya tidak seperti itu, dia harus bahan-bahan tersebut harus terakumulasi dulu dalam tubuh. Apakah bisa demikian? Bisa, karena kosmetik dipakai dalam jangka panjang kan, Iya. dipakai sehari-hari Iya, gitu. sehari-hari, setiap Iya. hari lagi. Iya, setiap hari Sehari gitu. 2 kali, Nah, bisa itu 2 kali. dia. Belum lagi nanti krim malamnya ya, Iya. malamnya kita juga biasanya kan pakai gitu Iya. ya. Nah itu. Nah jadi bahan-bahan kimia apa saja yang masih ada di pasaran ya, ada beberapa dan itu mengakibatkan kerusakan yang jangka panjang tadi ya. Iya. Kenapa disebut kerusakan jangka panjang? Karena, eee, apa namanya, bahan kimia berbahaya ini bisa merusak organ, hati, pada umumnya nanti bahan-bahan kimia yang akan saya sampaikan itu pada umumnya merusak organ hati, ginjal, otak, kemudian pada ibu hamil bisa, terjadi kelainan pada janin, Mmm. gitu. Nah, Mmm. sangat mengerikan ya Iya, iya. sebenarnya, tetapi mirisnya, sebagian masyarakat itu mengabaikan itu, karena menurut mereka kalau pakai kosmetik tuh dipakai di kulit. Paling kalau ada, nggak cocok itu hanya iritasi, kemudian perih, terus udah gitu timbul jerawat gitu. Yang sebenarnya kalau zat kimia berbahaya itu bisa diserap oleh tubuh gitu, masuk ke Mmm. dalam, darah gitu ya. Iya. Nah, apa saja itu bahan-bahan kimia tersebut? Yang pertama itu merkuri yang tadi Merkuri, Mbak iya, Nisa sebutkan merkuri. ya. Merkuri itu, digunakan pada produk, kosmetik ilegal untuk pengawet. Mmm. Pengawet itu dia bisa ada di eyeshadow, blush on, Oh, kemudian di ada sampai di bedak. make up Iya, juga ya? iya di make up, iya. Dikirain cuma di krim-krim Iya, doang merkuri, iya, iya, ternyata sampai ke iya. kosmetik juga. Kalau di dalam kosmetik, dekoratif yang tadi saya sebutkan, dia berfungsi sebagai pengawet, ya. Pengawet. Merkuri yang di dalam krim itu digunakan untuk pemutih, ya. Sebenarnya merkuri memang iya bisa memutihkan kulit karena dia menekan produksi melanin. Ya, apa namanya, sel warna kulit, pigmen warna kulit kita kan Iya, iya. melanin ya, itu dia bisa menekan produksi melanin itu. Sehingga memang merkuri itu bisa memutihkan kulit Mmm. gitu, tetapi efek sampingnya berbahaya Iya. gitu, Berarti gitu. emang merkuri itu sebenarnya seberbahaya itu, apa mungkin sebenarnya bisa aja nih kita pakai merkuri tapi ada dosis yang sesuai, gimana ya Oh Teh? gitu, ya nggak bisa. Oh Kalau merkuri bisa? itu termasuk bahan berbahaya yang dalam jumlah kecil pun tidak boleh ada di dalam, kosmetik atau Kosmetik. produk kecantikan Iya. gitu. Nah efeknya apa? Karena efeknya itu bisa mengakibatkan kerusakan ginjal, kemudian kerusakan saraf pada ibu yang, hamil dan menyusui, itu bahkan bisa menyebabkan kelainan bawaan pada janin dan perkembangan otak pada bayi gitu. Sampai separah itu gitu efek Oh, merkuri itu jika dia masuk ke dalam darah gitu iya. ya. Kemudian ada bahan yang lain lagi yaitu formalin. Ya, Formalin? formalin itu yang kita tahu kan dia sebagai pengawet jenazah Iya. ya. Nah, tetapi banyak juga digunakan pada produk-produk kosmetik yang ilegal itu Iya, ya. iya, iya. Dia, bisa berada di dalam krim Krim. pelurus rambut Mmm. gitu ya, itu yang mungkin ada formalinnya, sabun mandi, sampo, lotion, dan tabir surya. Nah, Oh. itu juga mungkin saja ada, terkandung formalin ya. Itu juga sangat berbahaya ya karena bersifat karsinogenik. Si karsinogenik itu menyebabkan kanker, Oh, kanker. gitu. Itu Iya. mungkin kalau jangka panjang kita Iya, nah itu ini ya? jangka panjang ya. Karena mungkin saja sih, bisa berefek seperti itu karena kan tadi kita sudah tahu ya bahwa kosmetik itu dipakai setiap hari Iya, setiap gitu. hari. Iya. Kemudian yang berikut adalah, phtalates. Jadi itu Pilates. adalah suatu bahan kimia yang digunakan di kosmetik sebagai bahan tambahan. Bantu. Ya pilates itu, dan sebagai pewangi gitu. Nah pada umumnya pilates itu ada di produk-produk jadi banyak ya produk yang bisa pakai pilates itu, yaitu cat kuku, sampo, parfum, sabun, lotion, dan hairspray gitu. Jadi mungkin saja ada Yang pilates wangi-wangi, itu. berarti Nah dia iya, ngeluarin wangi mhm, gitu ya? karena dia sebagai bahan tambahan, Mbak.
di sini tuh Oh. gitu. Nah apa efeknya? Pada wanita hamil bisa meningkatkan resiko terjadinya gangguan perkembangan pada anak gitu ya, jadi gangguan pada janin ya. Kemudian dia bisa, mengganggu sistem endokrin. Oh, Nah apa sistem tuh, Mbak? endokrin itu jadi mempengaruhi hormon. Hormon. Gitu Oh, ya, iya itu iya. untuk pilates ya. Kemudian ada lagi timbal, itu Timbal. logam berat ya, sangat berbahaya itu. Pada umumnya dia digunakan pada produk lipstik gitu. Jadi jangan salah ya, walaupun dipakai di bibir gitu, dia bisa diserap juga, bisa diserap oleh tubuh gitu. Nah, timbal itu resiko keracunan timbal apa? Sama itu tadi saya bilang kan bisa terjadi kerusakan ginjal, otak, hati, kerusakan tulang. Pada wanita hamil itu bahkan yang terpapar timbal dalam kadar tinggi bisa mengakibatkan keguguran. Wah, Ya, kemudian bisa kelahiran prematur dan kelainan pada iya janin iya, gitu, ngeri untuk juga ya. janin iya. Nah, yang berikut adalah pewarna merah. Warna Ya, di pasaran itu terkenal pewarna merah yang, berbahaya itu untuk industri sebenarnya ya, tetapi banyak digunakan di kosmetik dan di makanan, yang disebut dengan pewarna merah K3 dan K10. Kalau mmm, kita kenal itu dengan rodamin B gitu ya. Di iya iya. makanan itu bahkan, untuk itu pewarna kayak kerupuk, kemudian terasi Oh, iya ya, iya. pernah ada sidak BPOM di pasar tradisional itu yang, menyita beberapa produk makanan ya, di antaranya itu terasi yang mengandung rodamin B itu. Nah, jadi itu Mmm, digunakan juga pada kosmetik iya, gitu ya. lipstik mungkin ya, Iya iya, lebih ke produk-produk lipstik. kosmetik dekoratif ya Iya, istilahnya, seperti blush on, kemudian, eyeshadow, eyeshadow, iya. ya betul, kemudian lipstik gitu. Nah, produk-produk ilegal atau palsu kemungkinan mengandung itu, gitu. Nah, yang terakhir yang berbahaya yang umum digunakan adalah paraben. Paraben, oh iya Ya, iya paraben paraben. itu sebenarnya sebagai pengawet ya. Sudah 50 tahun paraben itu digunakan sebagai pengawet sampai saat ini untuk pengawet makanan, kosmetik, kemudian, obat Iya. sebagai Tapi pengawet itu masih sana. banyak loh Teh, paraben tuh Iya di setiap skincare yang aku pakai iya tuh pasti ada iya, betul ingredients betul. itu tuh. Nah, Iya. itu tuh sebenarnya bahaya banget nggak sih Teh? Iya, pada kadar, tertentu ya, di atas 0,15 itu nggak bisa persen ya, tidak bisa Mmm, digunakan sebagai 0,15% 0,15%. sampai 0,18, yang aman itu di 0,15% sampai 0,18 gitu. Mmm, Di atas itu menjadi berbahaya, kenapa? Berbahayanya itu karena itu tadi kosmetik digunakan setiap hari ya, karena paraben ini bisa berbahaya bila terpapar di dalam pada tubuh dalam waktu lama gitu. Nah, dalam hal ini kalau kosmetik yang dipakai hari-hari tentu akan berbahaya. Nah, penelitian terakhir itu menyebutkan bahwa paraben bisa mengakibatkan gangguan hormon pada wanita, gitu. gangguan Itu ya, hormon. untuk Iya paraben ya, untuk iya paraben. Nah, sebenarnya Mbak Nisa kalau tadi saya paparkan, eee, sangat berbahaya ya iya, berbahaya. kosmetik-kosmetik Berarti itu yang tuh bahan-bahan yang sebenarnya berbahaya banget, tapi iya masih terdapat gitu ya di iya kosmetik yang udah beredar di iya pasaran gitu ya, iya Teh. iya, Nah, tapi Teh kalau misalkan, dengan kita tahu nih kayak mhm tadi, efeknya dalam jangka pendek atau iya, jangka panjang. mhm Nah, kalau misalkan kita udah terlanjur nih make, produk itu, apa mhm, nih Teh yang harus kita lakukan? iya. Eee, kita lihat ya kalau sudah ada efek efek sampingnya gitu ya, seperti kemerahan, kemudian iritasi, biasanya perih gitu, kemudian timbul seperti jerawat ya, titik-titik seperti itu, lebih baik itu dikonsultasikan ke dokter. Mhm. Jadi produknya dibawa, terus udah gitu efek samping yang timbul itu mungkin nanti bisa diatasi dengan aman oleh dokter gitu. Nah, kalau belum sampai timbul efek tersebut lebih baik dihentikan gitu kalau kita terus curiga bahwa produk kosmetik yang digunakan adalah ilegal atau palsu gitu. Iya iya. Nah, sebenarnya sebelumnya Mbak Nisa saya mau menjelaskan ya, apa namanya, kenapa kok bisa sampai merusak hati, Iya. ginjal, otak, Itu nah tuh kita mekanismenya ya, bisa kena penyakit serius itu tuh mhm apakah kalau kita baru pakai misalkan seminggu, 2 minggu, mhm, baru langsung bereaksi kayak gitu, apa iya mungkin kalau kita pakainya dalam jangka waktu yang lama? iya iya. Iya, kayak gimana Nah, tuh? untuk, apa, efek yang timbul itu sebenarnya tergantung pada pasiennya ya. Ada yang kuat ya, jadi ada Mmm, juga yang, alergi gitu sehingga langsung bereaksi tuh tubuh. Ya iya iya. dalam jangka pendek juga dia udah nggak bisa terima gitu.
bahan-bahan berbahaya tersebut gitu. Nah, tetapi lebih baik dihindari kan ya, lebih baik dihindari gitu sebenarnya. Nah, saya mau menceritakan, apa namanya, bagaimana si bahan-bahan, zat kimia berbahaya tersebut bisa merusak organ tubuh manusia itu Iya, ya. kayak gimana tuh? Nah, jadi, awalnya itu produk-produk kosmetik itu kan digunakan di kulit ya. Nah, di kulit ini tuh ada lapisan lemak, sebenarnya dia sebagai pelindung permukaan tubuh kita, Iya. gitu. Karena kan kulit itu sebagai salah satu sistem pertahanan tubuh kita Mmm. ya. Nah, kemudian produk-produk, yang mengandung zat kimia berbahaya jika dia larut di dalam lemak gitu, dia bisa menembus Mmm. kulit gitu. Jadi menembus epidermis, masuk ke dermis, ke kapiler dermis itu kemudian dia masuk ke dalam aliran darah, bahan kimia Iya. tersebut gitu. Jadi bisa bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian di dalam tubuh kita itu sudah masuk ke dalam aliran darah, dia didistribusikan dong, orang dibawa oleh darah ya ke seluruh tubuh gitu. Kemudian bisa nyampe tuh ke organ hati, ginjal, otak gitu, bisa nyampe situ gitu. Nah, kemudian kenapa kok dia bisa merusak hati lah misalnya Iya ya, iya. kita, bisa merusak hati. Bagaimana dia, bahan kimia tersebut merusak hati? Karena hati itu dalam tubuh kita, tugasnya adalah memetabolisme dan mendetoksifikasi gitu, tugasnya hati itu. Jadi kalau ada, zat asing dalam tubuh kita akan masuk ke hati untuk dimetabolisme atau didetoksifikasi gitu, itu secara alami gitu. Nah, ada zat-zat kimia berbahaya ini yang dimetabolisme oleh enzim di hati menghasilkan metabolit atau zat gitu ya, yang lebih toksik. Itu bisa jadi Iya iya. kejadian seperti itu gitu. Mmm. Nah, metabolit toksik ini nanti akan, merusak sel-sel di hati gitu, yang pada akhirnya nanti akan, menyebabkan gangguan pada fungsi di hati gitu. Iya iya. Nah itu jadi, mekanisme ngerusaknya itu seperti itu. Nah, kemudian kenapa kok bisa ngerusak ginjal? Itu Iya. tadi ya, karena dia dibawa oleh darah, fungsi ginjal itu adalah untuk mengekskresi. Jadi dia untuk menyaring darah. Mmm. Nah, jadi ada zat asing atau metabolit toksik tersebut di dalam darah, kesaring sama ginjal, terus si metabolit toksik itu atau zat berbahaya itu terakumulasi terakumulasi tuh mengendap di Mmm. dalam ginjal gitu. Iya iya. Akibatnya apa kalau dia mengendap di situ? Ya merusak sel Iya. di ginjal ya, Iya. yang, apa namanya, kita kenal dengan nefron gitu. Nah, jadi sel-sel pada hati itu disebut nefron, fungsinya adalah untuk, memfiltrasi, menyaring ya dan mengekskresi atau membuang gitu ke air seni ya, ke urin Iya gitu. iya. Nah, fungsi dari ginjal bisa terganggu gitu karena terjadi kerusakan. Nah, Mmm. kemudian kenapa kok juga dia bisa merusak, otak ya? Ternyata di otak itu memiliki, selaput pelindung, ya kita sebutnya blood brain barrier gitu. Iya, Nah, jadi, barrier. kalau senyawa kimianya itu bisa larut di dalam lemak, ternyata bisa menembus. Karena Mmm. lapisan otak itu sebenarnya untuk melindungi otak dari zat kimia berbahaya. Tetapi kalau zat kimianya tersebut atau bahan berbahaya tersebut larut di dalam lemak, dia bisa nembus gitu, lapisan pelindung tersebut. Apa yang terjadi? Yang ngerusak sel otak juga gitu Iya ya. iya. Sel otak itu yaitu neuron dan sel-sel glial gitu, akibatnya apa, bisa terjadi gangguan fungsi otak atau menyebabkan gangguan neurologis gitu. Mmm. Nah, itu sebahaya itu sih Iya, seserius sebenarnya. itu ya Iya ternyata ya, iya, yang terakhir itu gangguan hormon. gangguan hormon. Iya gitu tadi, jadi zat-zat kimia tadi bisa bisa apa namanya, bertindak sebagai zat pengganggu endokrin. Ya di dalam tubuh kita tuh dia menghasilkan hormon gitu, jadi mempengaruhi regulasi hormon dalam tubuh kita, sehingga terjadi ketidakseimbangan hormon nantinya di dalam tubuh kita. Nah, hormon itu, apa namanya, mmm, kalau kalau terjadi ketidakseimbangan itu bisa secara otomatis mengganggu fungsi dari hati, ginjal, dan otak. Karena organ-organ tersebut sangat sensitif terhadap perubahan hormon, gitu. Iya iya. Jadi, itu, Iya, eee wah, ngeri sih iya ya. iya iya, Tapi Teh, mhm, kita bisa tahu gimana nih Teh, kayak mhm, kosmetik atau skincare apa yang bisa dibilang, "Wah nih kayaknya produk ini ada bahan merkurinya, ada iya, formalinnya." Nah, oke, ini gimana nih kita iya, cara taunya? mhm mhm. Nah, sebelumnya mungkin nanti saya, akan menjelaskan dulu ya bahwa, bagaimana sih cara, apa namanya,
menggunakan kosmetik ya, atau tips aman menggunakan kosmetik Iya gitu ya. iya. Mungkin nanti pertanyaannya Mbak Nisa itu ada di paparan saya yang Oke. berikutnya ini gitu. Nah, jadi, untuk tips aman menggunakan kosmetik itu sebenarnya menghindari produk yang tidak memiliki label. Oh Ya iya. biasanya kalau dijual di pasar-pasar, apa namanya, ya di apa namanya ya, kios-kios gitu ya, Mhm. ada, "Ini kosmetik ini bagus," itu karena racikan dokter sehingga nggak Iya. ada labelnya gitu. Nah, Iya. kita harus hati-hati juga nih gitu ya, mungkin saja mengandung zat-zat berbahaya tadi. Mmm. Jadi lebih baik dihindari produk-produk yang nggak ada labelnya Iya ya, atau istilahnya ini racikan nih gitu iya. ya. Yang berikut itu jangan mudah tergiur dengan produk krim wajah dengan klaim yang, bisa memutihkan dalam waktu cepat 2 minggu gitu ya, Iya. bisa apa, mencegah penuaan, kemudian anti kerut gitu ya dan, apa namanya, klaim-klaim yang rasanya nggak masuk akal gitu, karena kosmetik bisa menimbulkan efek dalam waktu cepat ya, dalam waktu 2 minggu gitu. Iya. Nah, produk-produk tersebut juga lebih baik dihindari. Kemudian yang sering kita lupa, simpanlah kosmetik di tempat yang, Aman. eee, Yang sejuk ya ya yang sejuk biasanya? ya, tidak terkena sinar matahari, Iya kemudian betul. tidak dalam, apa, tempat yang panas ya. Kenapa demikian? Karena dia bisa merusak zat pengawet di kosmetik itu. Iya. Kalau zat pengawetnya rusak, berarti kosmetiknya juga bisa Iya bisa rusak rusak kan. gitu, ya. Kemudian hindari saling berbagi kosmetik. Oh, Ya jadi biasanya kita kan suka ada suka yang minta-minta gitu, pinjem-pinjeman iya. ya. Nah kemudian, ini apa namanya, kalau di mall, Oh biasanya iya kan di benar, suka tempat ada iya yang tester ya, cobain tester gitu. cobain. Itu bahaya Iya, ternyata ya, Teh? bahayanya apa? Sebenarnya bahayanya ada bisa terjadi penularan infeksi Mmm, penyakit ya, iya benar benar. penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, atau jamur. Karena kan Mmm. itu banyak banget ya yang Iya, pakai, mungkin walaupun saja mereka udah nyediain biasanya cotton bud atau kapas gitu ya, ya, jadi itu kalau tetap juga ya, karena kalau pakai menggali cotton juga bud kan? atau kapas mungkin aman ya, Mbak, tapi Iya, kan ada juga tuh yang langsung stick aplikatornya ya? langsung ya, Iya. langsung dipakai Oh ya, itu lipstik gitu bahaya. kan udah dipakai sama banyak ya mungkin Iya yang udah iya. coba itu ya, udah apa namanya, sudah menggunakan, atau orang yang menggunakan tester tersebut gitu. Iya Nah, hati-hati karena bisa terjadi penularan penyakit yang disebabkan oleh tadi saya bilang jamur atau bakteri gitu. iya. Bahkan yang lebih parah lagi adalah bisa terinfeksi virus. Wah, Herpes iya yang iya tipe iya. 1 itu kan Benar benar. bisa melalui itu juga gitu Iya, karena ya. kita nggak pernah tahu siapa aja yang Iya betul nyobain Mbak gitu. Nisa, Iya iya. Nah betul. seperti itulah. Nah kemudian khusus ibu hamil dan menyusui harus sangat bijaksana memilih kosmetik yang akan digunakan. Iya betul. Karena itu bisa berpengaruh terhadap ibunya sendiri, kemudian Untuk janin atau kalau janin. menyusui bisa terserap ya di dalam Iya. ASI dan bisa mempengaruhi, bayi ya atau anak gitu. Nah kemudian, yang tadi Mbak Nisa tanya, Iya. bagaimana sih tahu bahwa produk tersebut aman atau Iya tidak betul. gitu ya. Nah sebenarnya ada cara untuk, melihat bagaimana produk tersebut aman atau tidak tuh ada nomor registrasinya Mbak Nomor Nis. registrasi, Ya ada iya. nomor registrasinya. Nah biasanya kalau ada nomor registrasinya berarti dia sudah terdaftar di Di BPOM, BPOM ya. iya Badan Pengawas Obat dan Makanan. iya. Sebenarnya bukan obat dan makanan saja, mencakup juga kosmetik dan obat tradisional sebenarnya gitu. Nah, kalau sudah terdaftar di BPOM, produk tersebut pasti aman, terbebas dari zat yang berbahaya Bahaya, gitu. Nah, sebenarnya ada cara yang mudah sih, iya. apakah produk tersebut sudah terdaftar atau terregistrasi itu pakai handphone Mbak Pakai Nisa. handphone, Iya, di handphone itu di Google tuh di ya, Google, kita, apa namanya, ketik cek cek BPOM, BPOM gitu ya. Nanti di situ tadi Mbak Nisa coba tadi oke. udah ini ya, udah Iya, cobain ya tadi di kita awal, kita coba cek BPOM. Kemarin ini saya pernah beli ini, apa sih namanya, produk herbal. Saya herbal. tertarik itu karena produk herbal tersebut mengandung tanaman atau herbal yang di Indonesia nggak ada tuh katanya. Oh, Itu berarti saya itu tertarik produk tuh beli. luar gitu ya, Teh? Bisa dibilang seperti itu, Oh, ya. Jadi karena wah tertarik nih ada herbal yang dari luar gitu, saya pengen coba. Nah kemudian ada di kemasannya itu kan ada mhm, nomor registrasi iya ya. Jadi kalau udah cek, kita klik cek BPOM itu, nanti di situ ada pilihannya, kita mau ngecek produk tersebut berdasarkan kan, nomor registrasinya kah, berdasarkan
nama produknya Produknya, kah merek gitu ya, ya. mereknya Iya. gitu. Nanti kalau kita ketik misalnya nomor registrasinya tercantum tuh di wadahnya, nomor registrasi sekian, kita ketik di situ terus kita search gitu, ternyata di situ muncul Mmm. muncul nama produknya, nama pabriknya, berarti produk tersebut memang sudah terdaftar di BPOM BPOM, gitu. iya. Ya, Berarti simpel ya, sebenarnya mhm, nggak pusing gitu kalau iya kita iya, pengen tahu, mhm, produk yang kita beli itu udah terdaftar BPOM atau belum. iya Tinggal betul. pakai aja HP kita gitu kan, Iya iya, ngecek iya langsung. iya. Tadi itunya apa, ngetiknya apa Mbak Nisa? Oke, kita cek Iya, BPOM. cek BPOM betul ya, cek BPOM, itu bisa juga, apa namanya, melalui situs resmi BPOM, di Oh, laman cek bpom.pom.go.id .id. ya. Kemudian bisa juga aplikasi cek BPOM yang Mhm. diunduh dari Google Play Store. Oh, Tetapi kalau ribet, kalau apa, nggak mau ribet langsung aja di iya, Google di terus Google langsung masukin nomor registrasinya. Tapi kita itu, apa namanya, ketik dulu cek BPOM, Oh, oke. nah gitu. Nah Nah, gitu Mbak dan Nisa. itu berarti, kalau emang produknya udah terdaftar BPOM, nanti dia muncul tuh. Iya Tapi kalau muncul. misalkan nggak muncul berarti belum terdaftar Iya ya, Teh? kemungkinan belum terdaftar, jadi ada kemungkinan produk tersebut palsu atau ilegal gitu. Karena semua Oh, produk yang aman dan sudah teregistrasi di BPOM harusnya sudah masuk di dalam diklik cek cek BPOM BPOM tersebut, ya tersebut. bisa Oh, muncul lah gitu di cek iya iya, BPOM benar gitu. benar. Nah itu tidak hanya untuk kosmetik Mbak Nisa, kita juga bisa ngecek untuk obat, obat Obat, tradisional gitu atau iya kita bilang jamu gitu. Kalau kita ragu nih jamunya udah ada belum sih terdaftar, belum di BPOM aman atau enggak, kita bisa iya juga gitu. Pokoknya nomor registrasinya diketikin aja ke situ. iya iya. Kalau muncul mereknya, nanti terus udah gitu muncul pabrik yang memproduksinya, itu berarti sudah terdaftar dan dinyatakan aman gitu. Bisa juga untuk makanan, Mmm, ngecek makanan gitu bisa juga di situ iya. gitu. Tapi kan Mhm. suka ada aja nih, Teh, kayak produk-produk yang, kuranglah informasi dari si produk itu, jadi kayak nggak ada Mhm. tuh tulisan Iya. kayak nomor registrasinya atau apanya. Mhm. Nah, kalau kayak gitu mending gimana ya, Teh? Jadi Iya. ragu juga Iya makanya. iya, lebih baik dihindari ya Mbak Nisa ya Dihindari. untuk produk-produk yang seperti itu gitu, Iya karena kita iya. tidak tahu, keamanannya ya Iya, gitu. bener Banyak sih. sekali sih produk-produk yang seperti itu, Iya. ya Kita nggak lebih baik pernah tahu itu dihindari. ada apanya ya di Nah produknya. betul ya. Oke. Nah, Teh, kan tadi kita udah ngebahas nih kayak, Mhm, bahan-bahan apa aja yang berbahaya, tapi masih ada aja nih di, produk-produk yang udah beredar di pasaran. Nah, sekarang mhm, sebaliknya nih, Teh, mhm, kayak apa sih, mungkin, skincare wajib atau mhm, bahan-bahan yang wajib untuk menutrisi kulit kita yang pastinya bakal digunain setiap hari kan iya ya. Nah, iya apa nih, Teh, betul. kira-kira? Ya, kalau, menurut saya tuh yang penting tuh sebenarnya pelembab dan sunscreen. Sunscreen. Nah, itu tuh wajib ya, Iya, gitu wajib. kalau untuk kita-kita nih ya. Tetapi untuk selebihnya, itu tergantung kebutuhan, gitu. Jadi kenapa pelembab itu penting, karena pelembab itu menghidrasi kulit Kulit, ya, iya sehingga kulit menjadi lembab dan lebih kenyal. Nah, iya kulit yang lembab dan kenyal itu cenderung lebih sehat dibanding dengan kulit kering, karena kulit kering itu rentan terhadap iritasi, kemudian infeksi, kemudian kerut atau apa namanya, kerut oh iya gitu ya. berkerut ya, Ya benar jadi benar. kerutan, kerutan Iya itu iya, muncul pada kulit yang kering. kering gitu ya. Nah kemudian kalau sunscreen itu, untuk melindungi kulit kita ya, karena kita sudah pakai apa namanya, produk kosmetik yang mahal, kemudian perawatan lah ibaratnya, tetapi tidak melindungi kulit kita dari paparan sinar Sinar matahari matahari, gitu. iya. Padahal sinar matahari itu tuh jahat juga sih Iya iya, sebenarnya gitu benar ya. jahat juga. Ya jadi untuk melindungi itu kita pakai, sunscreen itu tadi gitu Iya, ya. Sekarang sudah banyak lah beredar di pasaran ya sunscreen iya iya, itu dengan SPF, ada yang SPF 15 ya, iya. 30 Nah iya gitu. apa sih Ya, itu Teh, SPF, terus ada juga PAA, oh UV, gitu. ya gitu-gitu. Oh Nah iya itu iya apa iya sih? iya. Ya, ini kalau untuk, produk sunscreen itu yang baik ya Iya, digunakan itu yang, SPF 30 ke atas yang tuh, 30 ke mhm. atas, SPF Kemudian 30 ke ya, atas. lebih baik kita memilih juga, apa sih namanya, produk kosmetik, apa bukan, sunscreen yang bisa melindungi dari sinar
UVA dan UVB, Iya. berspektrum luas ya. Jadi dia bisa melindungi bisa melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB UVB. gitu. Iya. Nah, kalau Mbak Nisa tadi tanya itu SPF itu tadi gitu ya, Iya, saya akan cerita mulai dari UVA, UVB itu jadi dari sinar matahari itu ada UVA, ada berapa macam, sebenarnya ada 3. 3. Jadi ada UVA, UVB, sama UVC gitu. Mmm, Nah, tetapi kalau UVC itu tidak masuk ke dalam ke bumi karena iya, dia dilindungi, karena bumi kita kan dilapisi oleh lapisan ozon ya. betul. Sehingga kalau UVC itu nggak nembus ke bumi gitu. Iya, iya. Nah, yang nembus itu adalah UVA dan UVB UVB, iya. gitu. Karena di produk juga biasanya tulisannya UVA UVA atau dan UVB nah doang. gitu ya Iya, gitu iya. ya. Nah, kalau UVA itu, perbedaannya UVA sama UVB, panjang gelombang dari UVA itu lebih panjang, yaitu di 320 sampai 400 nanometer. Energinya itu lebih rendah kalau Mmm, UVA itu. Nah, kemudian, eee, apa efeknya pada kulit, dia bisa, nembus dermis. Jadi dia bisa nembus, epidermis, di bawah lapisan epidermis itu ada dermis. Nah, dia bisa iya. nembus sampai dermis Mmm, kalau UVA itu. Nah, efeknya pada kulit apa? Bisa menimbulkan penuaan dini karena UVA itu bisa merusak kolagen dan elastin di dalam dermis gitu. Kemudian apalagi terjadi pigmentasi. mmm. Pigmentasi jadi, kalau kata orang Sunda mah kekoloteun gitu ya, Oh, hitam-hitam iya, gitu iya, ya. iya, Nah iya. itu. Nah itu, akibat dari UVA itu Oh, itu ya, UVA. yang pigmentasi Iya, itu ya. iya. Kemudian paparan sinar matahari atau UVA ini dalam waktu lama sama mengakibatkan resiko kanker kulit gitu. Iya. Nah, kemudian kalau UVB-nya ya, nah panjang gelombang UVB itu lebih pendek, di kisaran 290 sampai 30 nanometer ya. Kemudian dia memiliki, energi yang lebih besar daripada, UVA gitu. Mmm, Nah, di kulit itu dia hanya bisa menembus lapisan kulit paling atas yaitu epidermis. Kalau oh, UVB itu iya, iya. hanya bisa menembus epidermis. Kemudian efeknya pada kulit apa? Dia bisa menyebabkan sunburn. Itu Yang jadi merah gitu ya ya, merah iya. ya gitu. Nah, itu disebabkan oleh UVB, Oh, sunburn itu. UVB. Nah, kemudian, bisa untuk mensintesa vitamin D, karena di dalam tubuh kita ada provitamin D yang bisa diubah menjadi vitamin D kalau ada paparan sinar matahari. Nah, yang bekerja itu adalah si UVB ini gitu, ya. Mmm, Itu untuk kesehatan tulang ya, jadi untuk mencegah rahitis gitu. Nah, oh, kemudian, efek pada kulit itu tadi sunburn, kemudian, untuk mensintesa, vitamin D tadi ya, iya, iya. kemudian, paparan, eee, paparan terus-menerus dari UVB ini sama efeknya bisa mengakibatkan kanker kulit. Kenapa Oh, demikian? Karena dia bisa merusak DNA pada sel kulit, sinar UVB iya, iya, itu iya. gitu. Jadi bisa mengakibatkan kanker kulit juga gitu. Oh, Nah, maka kalau untuk di produk-produk sunscreen itu ada SPF nih ya. iya, SPF. SPF itu, kayak satuan gitu ya, Sun Protective Factor. Jadi melindungi kulit dari paparan sinar UVB. Kalau Mmm, SPF itu iya, tadi Mbak UVB. Nisa tanya yang Iya, PAA itu ya, iya. kalau itu untuk, satuan, protection grade of UVA. Jadi itu satuan untuk, pelindung, dari UVA. Oh, Gitu, iya, iya, iya. iya. Jadi itu bedanya SPF sama PAA itu. Kalau, SPF itu pakai angka ya, 15, Iya, 30 sekarang malah sebenarnya itu udah ada 50 sekarang ada 5 SPF. sebenarnya Mbak Nisa. Oh, Ada 15, 30. 30, 50, 75, sama Oh, 75. 100. Oh, iya, Iya, ada tetapi 100. yang di pasaran banyaknya 15, 30, sama Sampai 50 50, gitu, iya. ya. Kalau Mbak Nisa sendiri tahu nggak apa arti dari 30, 50 itu apa maknanya? Mungkin kayak, semakin besar nih Iya kayak kandungan betul, gitunya iya untuk melindungi kita dari iya bahaya betul, iya. UVB-nya. Nah jadi, lebih tepatnya ya, kalau SPF itu sebenarnya adalah, berbicara durasi. Mmm, Durasi kulit bisa terpapar sinar matahari tanpa mengalami sunburn. Ya jadi oh, kalau SPF, contohnya SPF 30, dia bisa melindungi kulit kita selama 300 menit. oh, Jadi si itu 30-nya tuh, itu dikaliin 10. oh, iya, 30 iya. kali 10 jadi bisa melindungi kulit selama 300 menit gitu. Berarti kalau Mmm, dijamin 5 jam ya. iya, iya. Bisa ya. Nah jadi, itu makna dari angka Mmm, pada iya, SPF aku itu. baru Jadi tahu sih itu. dikaliin 10 Iya, iya. gitu. Nah kemudian
kalau kita ke pantai biasanya ya pakai Iya, sunblock atau pakai mhm. sunscreen gitu. Kita berjemur dari pagi sampai siang lebih dari 5 jam gitu, tapi cuma sekali kita Iya, cuma sekali apa namanya, apply, iya mengaplikasikan ya, iya apa namanya, sunblock-nya itu. iya. Sebenarnya kalau sudah 5 jam itu harus dioles lagi gitu Oh, iya sunblock-nya. iya Ya iya. karena dia bisa itu tadi, dari angka SPF yang tadi saya terangkan tadi gitu. Kalau Oh, sudah lewat 5 jam sebenarnya harus diaplikasikan lagi gitu ya, si iya. sunblock atau sunscreen-nya itu, Ternyata ada gitu. maknanya ya, aku kira Mhm. cuma kayak ini semakin gede bisa semakin ngelindungin aja, Iya. ternyata Iya, itu ada makna dalamnya pengertian juga. itu betul, tetapi kalau, dijelaskan lebih rincinya lagi yang tadi saya sebutkan tadi. Oh Jadi iya, dikali 10 kemudian itulah waktu, produk sunscreen tersebut bisa melindungi kulit gitu. oke. Iya Nah kalau yang PAA-nya itu iya, apa kalau Teh? PA itu di, lambangnya itu atau tandanya itu plus, Plus. plus, plus sama plus 3 ya. Plusnya 1, 2, dan plusnya ada 3. Itu juga Mmm, sama, semakin banyak plusnya semakin, produk tersebut melindungi kulit dari oh iya UVA iya gitu. iya Kalau iya. kalau yang PA itu untuk yang UVA Iya. gitu. Jadi semakin nggak ada makna tertentu sih seperti di SPF angka tadi ya. Cuma kalau plusnya makin banyak itu semakin bisa Iya. melindungi dari semakin lama melindungi dari UVA gitu, Oke, gitu. berarti sunscreen wajib banget Iya, dipakai ya digunakan ya, untuk betul. sehari-hari. Mhm, Nah, Teh pernah dengar nggak mhm, sih Teh kayak, sekarang tuh ada nih yang kayak, produk-produk skincare, iya, mereka tuh memiliki manfaat 3 in 1. mhm, Jadi dalam satu produk mereka tuh udah ada moisturizer-nya, udah iya, ada serumnya, udah mhm, ada tonernya. Nah, iya. yang kayak gini tuh baik nggak sih Teh untuk kulit? Iya, kalau, baik atau tidak, asal tidak mengandung bahan yang berbahaya ya kan, Mmm, apa, produk kosmetik juga ada inovasi-inovasi gitu ya. Ada inovasi, seperti yang 3 in 1 tadi sebenarnya nggak masalah. ah, Asal itu tadi jangan ada bahan kimia bahan-bahan yang berbahaya kimia, gitu ya di oke, dalamnya gitu. iya. Bisa bisa aja sih, nggak masalah Nggak sih, masalah iya ya? gitu, mhm. Oke, Inovasi dalam kosmetik itu terus berkembang Mbak Nisa ya. iya, Bahkan sekarang ini supaya lebih simpel mungkin ya dan iya. Terus efisien. udah gitu, apa namanya, efek dari kosmetik tersebut gitu supaya lebih berdampak ya, itu juga, didukung oleh teknologi-teknologi terbarukan gitu. Mmm, Ya, kalau kita kenal dengan, apa namanya, sistem penghantaran terbaru gitu, di antaranya salah satunya adalah untuk kosmetik teknologi itu. Nah, oh, untuk penjelasan lebih lanjut, teknologi terbarukan dari kosmetik itu sebenarnya kami dari USTB itu akan mengadakan seminar nasional farmasi mmm, gitu ya, seminar farmasi yang skala nasional itu diadakan oleh USTB nanti di Rumah Sakit Santo Yusuf tanggal 29, oh iya, iya, 29 Juni 29 ini kita Juni. hari Sabtu ya, hari Sabtu akan membahas tentang teknologi terbarukan dari kosmetik itu nanopartikel. Nah, Oh, jadi kosmetik-kosmetik itu sekarang ada, dibuat ukuran nanopartikel gitu, iya jadi iya sangat iya, kecil gitu iya iya. ya, bahan bakunya gitu. Nah, itu bisa kalau Mbak Nisa sebagai orang awam bisa juga, apa namanya, ikut seminar Oh tersebut. boleh? Iya boleh, Boleh boleh. iya boleh. Nah, itu juga untuk tenaga kesehatan, terhubung dengan platform pelataran sehat. Oh, Iya, pelataran jadi nanti sehat. untuk, tenaga kesehatan itu akan mendapatkan 4,5 SKP, Satuan Mmm, Kredit Profesi. Tapi untuk masyarakat umum juga bisa mengikuti seminar tersebut gitu, oke. gitu. Berarti tanggal 29 Juni di Mhm, Rumah Sakit Kids Santo Santo Borromeus ya, Borromeo. mulai dari jam 8 sampai selesai. Oke. Iya. Nah, Teh, aku, Iya, pengen nanya lagi nih, kayak sebenarnya ada nggak sih, Teh, kayak ini lebih ke skincare kayaknya, iya, skincare yang kayak obat. Jadi kayak iya, ada yang paten atau generik. Karena, iya, pernah yang rame juga nih, Teh, di mhm, media sosial TikTok. iya, Jadi waktu itu tuh lagi rame-ramenya orang-orang tuh pada konsultasi sama mhm, dokter SPKK secara iya. online di suatu Oh iya, aplikasi. mhm, Nah, mereka tuh di situ kayak nge-spill, mhm, produk-produk yang udah diresepin dari mhm, dokter SPKK-nya, terus mhm. juga mereka nge-share progres dari, Oh menggunakan iya, produk itu. mhm. Nah, sampai akhirnya, banyak tuh komentar-komentar yang orang-orang tuh jadi pada FOMO. Jadi Mhm, kayak, "Wah, kayaknya aku kayak dia deh kulitnya." iya, Nah, jadi mhm, mereka tuh pada pengen beli produk-produk obat-obatan tersebut, mhm,
secara bebas, Mhm. nggak pakai resep dokter. Nah, yang Iya. kayak gitu sebenarnya aman nggak sih Teh tanpa resep dokter? Iya, kalau untuk aman atau tidak karena di bawah pengawasan dokter tentu aman ya, tetapi bisa digunakan oleh orang lain kah gitu, nah itu Iya, yang harus hati-hati karena tidak semua, mungkin sama ya dia berjerawat, saya juga berjerawat, iya, mungkin obatnya sama iya gitu. betul. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah jerawatnya dia dengan saya, apa penyebabnya, mungkin beda-beda, ada yang mungkin karena bakteri gitu ya, atau mungkin karena ketidakseimbangan hormon Iya, gitu. Nah mungkin jerawatnya sih sama, tetapi iya, cara mengobatinya tentu akan berbeda iya ya betul. gitu, yang karena bakteri atau karena ketidakseimbangan hormon tersebut. Nah jadi boleh atau tidak, boleh di bawah pengawasan dokter tentunya, tetapi kalau kita pakai resepnya orang gitu lebih baik dihindari Iya gitu, berarti karena kita nggak tahu ya iya, sepenting penyebabnya. itu ya kita harus konsultasi Iya dulu, jangan betul. asal pakai aja Nah itu ya, dia. karena ini tuh aset juga Iya, nih nah itu wajah dia, kita. iya iya iya, kadang kan kita nggak mau, apa namanya, Nggak mau mengeluarkan ribet, biaya iya, lebih nggak mau kan ribet ya, untuk biaya ngeluarin uang buat konsultasi, iya konsul, betul, iya, iya. jadi Iya, mereka ngelihat review orang lain pakai ini cocok, ngerasa cocok juga kan gitu, dipakai di kita, iya nih betul, iya. bahaya juga sih Iya berarti iya. kayak gitu. Ya jadi lebih baik kita konsultasi juga ke dokter ya, kita Iya, sendiri konsultasi masalah yang, apa namanya, terjadi pada kulit kita, mungkin kata saya tadi sama jerawat, tetapi penyebabnya tuh apa, mungkin akan iya, berbeda gitu. oke. Mhm. Oke Teh, terakhir mungkin nih, Iya, betul. apa yang mau Teteh sampaikan untuk Mhm. Tribuners atau khususnya untuk para cewek-cewek, Iya. mengenai maraknya nih sekarang produk-produk kosmetik Oh atau iya. skincare yang palsu agar Mhm. lebih aware atau lebih hati-hati? Iya iya, Tribuners ya, untuk cewek-cewek ini terutama, lebih bijaklah dalam memilih kosmetik ya, Iya, karena kosmetik yang murah dengan, apa namanya, iming-iming bahwa bisa, memutihkan dengan cepat lah gitu ya, iya, anti, kerutan dan seterusnya, belum tentu aman gitu ya. Jadi, kita tadi sudah kita bahas ya, kita, memilih produk yang aman dengan, melihat adakah nomor registrasinya iya, gitu ya, pada kemasan tersebut dengan cek BPOM tadi. Kemudian, apa namanya, karena kosmetik digunakan dalam waktu lama, kita lebih bijak memilih kosmetik yang aman itu tadi, gitu. Nah, jadi jangan tergiur dengan, iklan ya, iya, iklannya iya. kemudian dengan harga yang murah Iya, gitu. udah Nah banyak kok ya sekarang nah itu lokal dia. brand yang Mhm murah, yang mhm. aman, dan Iya udah BPOM iya, nah itu juga. dia, iya, Oke, mungkin itu. terima kasih Teh Mhm. Hesti Iya sudah meluangkan waktunya untuk iya berbincang-bincang nih iya, mengenai heeh, skincare dan kosmetik iya palsu ya iya, Teh. betul. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, dalam kesempatan ini dapat berguna ya Iya, bagi amin ya. Tribuners dan masyarakat luas gitu. Oke, baik Iya Teh. Terima kasih Teh iya, Hesti, sukses sama-sama dan Mbak Nisa. sehat Ya, selalu. amin. Oke, demikian Tribuners, saya Nisa Risa Dewi, pamit undur diri, sampai jumpa di program selanjutnya. Terima Oke, ya kasih. sama-sama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.